Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hopefully you are in good condition. Amin. Well guys, in our previous lesson we have learned about narrative text, the definition of narrative, generic structure, the purpose of narrative, and also the language features of narrative text. You have to know there are four kinds of narrative text. The first one is fable, legend, myth, and fairy tales. But in here, we just focus to learn about legend. Legend is stories about events that happened in the distant past. Often it is not clear if the characters really exist or if the events really took place. Legends have often had embellishment over the years as they are retold. Their original authors may not be known because many people had a hand in shaping the stories over time. Jadi guys, legend itu adalah cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya ini tidak jelas ini karakternya ini benar-benar ada, juga peristiwa ini apakah benar-benar terjadi ini tidak jelas. Legenda ini biasanya dihiasi dari tahun ke tahun ini seperti legenda itu diceritakan kembali. Penulis asli dari legenda ini tidak diketahui karena banyak orang sudah memiliki andil untuk membentuk cerita ini dari waktu ke waktu. Well, this is the example of Indonesian legend. Legenda Keong Mas dari Jawa Timur, legenda Batu Manangis dari Kalimantan Barat, legenda asal-usul Danau Lipan Kalimantan Timur, dan legenda Sipahin Lidah dari Sumsel, and so on. Dan banyak lagi ya guys, contoh legenda-legenda yang ada yang berasal dari Indonesia. Let's see this one. After that we discuss generic structure and language features of this story. Jadi guys, di sini kita akan membahas generic structure, yaitu struktur umum atau struktur kebahasaan dari cerita ini, yaitu dari orientation-nya, complication, dan resolution. Juga kita akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan language features dari cerita ini, yaitu past tense, penggunaan past tense, verb of time, and time conjunction. Well, let's start from generic structure. Jadi hal yang pertama kita lakukan yaitu menentukan di sini yang mana orientation-nya. Orientation itu adalah opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di sini tentang pengenalan dari karakter apa atau siapa yang ada di dalam cerita ini. Well, let's read the story first ya. Once upon a time, there lived a mighty young man named Serunting in Semindang, South Sumatra. He was very powerful due to the fact that he was the son of a powerful giant and a princess, Princess Tenggang. Serunting had a brother-in-law named Arya Tebing. Arya Tebing's sister was Serunting's wife. Jadi guys, hiduplah lelaki muda yang kuat yang bernama Serunting dari Semindang, Sumatera Selatan. Dia sangatlah kuat disebabkan oleh dia adalah anak dari seorang raksasa yang kuat dan seorang putri Tenggang nama ibunya. Lalu Serunting ini memiliki kakak ipar yang bernama Arya Tebing. Jadi kakaknya Arya Tebing ini adalah istri dari Serunting. Well, from this paragraph we know that who is Serunting? Who is Serunting's parents? Serunting's wife? And then where does Serunting live? Jadi guys, dari paragraf pertama ini menjelaskan tentang karakter dari Serunting, memperkenalkan tentang Serunting itu siapa, anak siapa, lalu dia tinggal di mana. And it so that the first paragraph is an orientation. Jadi paragraf pertama ini adalah orientation. Next, let's read the second paragraph. Oke, pada paragraf kedua ini kita lihat the two young men, jadi dua laki-laki ini, si Arya Tebing dan si Serunting ini bertengkar karena Serunting ini cemburu terhadap Arya Tebing. Masing-masing dari mereka ini memiliki sawah yang berdampingan yang dipisahkan oleh pohon tumbang yang sudah membusuk. Dan pada pohon tumbang ini beberapa jamur tumbuh. Dan pohon yang menghadap kepada Arya
sawaria tebing ini berubah menjadi emas, sementara pohon yang menghadap serunting ini berubah menjadi rumput ilalang yang tidak berguna, dan ini membuat serunting menjadi semakin iri dia, envious. Jadi seberapa kuat si serunting ini berusaha untuk memindahkan pohon ini, tetap saja jamur yang menghadap area tebing ini tetaplah menjadi emas. So now what we call paragraph 2. From the meaning we know that there are conflict between Serunting and Arya Tebing. Serunting feel jealous and envious with Arya Tebing. Jadi dari sini kita tahu ada konflik antara Serunting dan Arya Tebing. Jadi kita bisa mengatakan kalau paragraf kedua ini adalah complication. Why we call the second paragraph as a complication? As we know that complication is where the problem in the story develops. Jadi ketika masalah dalam cerita ini mulai berkembang atau muncul, maka disebut sebagai complication. Let's read the third paragraph. Akhirnya, perkelahian hebat pun terjadi antara mereka, Arya Tebing dan Serunting ini. Mengetahui bahwa Serunting lebih perkasa, lebih hebat dari dia, Arya Tebing ini menyerah, dan dia membujuk adiknya untuk mencari tahu apa itu kelemahan dari Serunting. Dan akhirnya adiknya pun mengatakan kepada Arya bahwa Serunting itu menyembunyikan jiwanya ini di rumput ilalang yang tertinggi, yang mana rumput itu tidak bisa tergoyahkan, tidak goyang, bahkan oleh angin yang bertiup di atasnya sekalipun. Well guys, on the third paragraph we call it still complication ya, karena di sini masih ada konflik antara Serunting dan Arya Tebing. And also the problem in this story still develop. We know that from the Arya Tebing asked his sister to find out Serunting weakness. Now let's to the last paragraph. Kita lihat paragraf yang terakhir, apakah ini masih still complication or what? Keesokan harinya, kedua pemuda itu melanjutkan pertarungannya. Setelah mengetahui rahasia kelemahan dari si Serunting, Arya Tebing pun menusuk rumput ilalang yang tinggi ini dengan tombaknya. Serunting jatuh dan kakinya terluka parah. Serunting mengetahui bahwa istrinya ini mengkhianatinya, lalu dia pergi dengan sangat marah. Serunting pergi ke Gunung Siguntang dan meminta kepada Dewa Mahameru untuk kekuatan yang besar. Dewa berkata kepada Serunting untuk duduk dan bermeditasi di bawah pohon bambu sampai badannya penuh ditutupi oleh daun bambu. Serunting melakukannya selama 2 tahun dan berhasil dalam mendapatkan kekuatan besar. Apapun kata-kata yang dia ucapkan akan segera berubah menjadi kutukan. Dan kemudian orang-orang memanggilnya si pahit lidah atau lidah yang pahit. Celakalah dia yang berani menentang Serunting. Semua orang takut padanya karena siapapun yang menentang Serunting akan menjadi batu oleh kutukan dari si Serunting. Well, from the last paragraph we know that this is a resolution. Kenapa resolution? Karena in here the problem is solved. Masalahnya telah terselesaikan. Well guys, now let's discuss language features the legend of si pahit lidah. Sekarang kita diskusikan tentang ciri kebahasaan atau karakteristik dari cerita legenda si pahit lidah. The first use simple past tense, for example, tried, grow, and live. Selanjutnya use adverb of time, for example, once upon a time and the next day. Selanjutnya adalah use specific character, for example, Serunting. Dan yang terakhir use action verb, for example, pierce, ask, grow, and learn. Well guys, I think all the lesson for today. Hopefully you understand with my explanation. If you have question, you may ask me on WhatsApp group. Have a nice day. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.